Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haida. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian etika dan bisnis. Etika menurut bahasa adalah suatu karakter atau kebiasaan moral yang diterima secara luas. Secara istilah yaitu bagian yang membahas norma, moral, dan moralitas yang harus diterima semua orang. Bisnis dalam Islam yaitu usaha atau urusan. Secara istilah menurut Bukhari Almah yaitu dijadikan sebagai kegiatan yang terorganisir yang membawakan hasil dan barang yang dapat dijual dan jasa yang mendapat keuntungan. Pengertian etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam ini berbeda dengan etika bisnis yang lainnya yang memiliki suatu perbuatan dalam menjalankan bisnisnya tidak menimbulkan kekhawatiran karena kita meyakini sesuatu yang kita jalankan itu benar. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam etika bisnis Islam yaitu kejujuran, kebenaran, cinta kasih, keadilan, dan kebahagiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori etika. Teori etika dibagi menjadi dua, yakni deontologi sama teleologi. Etika deontologi. Deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban, yang dimana menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Jadi suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat dan tujuan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri, sebagaimana harus melakukan kewajiban yang memang dilaksanakan. Contohnya, memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen, menawarkan barang dan jasa yang mutu yang sebanding dengan harganya. Yang kedua, etika teleologi. Teleologi berasal dari bahasa Yunani, yakni telos, yang berarti tujuan. Teleologi adalah suatu tindakan berdasarkan tujuan yang dicapai dengan tindakan itu. Contohnya, seorang anak mengamen untuk membiayai ibunya yang lagi sakit. Ada dua aliran teleologi yang berbeda, yakni egoisme etis dan utilitarisme. Egoisme etis adalah tindakan dari setiap orang yang pada dasarnya bertujuan untuk pribadi atau diri sendiri, yang memajukan pribadinya itu. Contohnya, para petinggi politik yang saling berebut kekuasaan dengan melakukan berbagai cara agar dapat mendapatkannya. Utilitarisme, yakni perbuatan baik yang membawa manfaat pada semua orang. Contohnya, melakukan kerja bakti yang diadakan di lingkungan sekitar, sebagaimana untuk kebersihan lingkungan dan membuat tempat tersebut lebih nyaman dan sehat bagi masyarakat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki dan Octavian. Di sini saya akan menjelaskan tema tentang mitos bisnis dan moral. Yang pertama yaitu, apa itu bisnis? Menurut pandangan umum, bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, maupun sebuah perusahaan di mana tujuan dari kegiatan tersebut adalah mencapai atau mendapatkan sebuah keuntungan atau laba. Yang kedua yaitu moral atau etika. Dalam pandangan umum, moral atau etika memiliki arti, sifat atau sikap yang dimiliki oleh seseorang yang diperuntukkan atau digunakan dalam kehidupan keseharian yang berhubungan dengan orang lain atau sering disebut kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu, apa hubungan keduanya antara bisnis dan moral? Menurut banyak pendapat, banyak yang mengatakan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan. Bisnis adalah bisnis, di mana tujuan dari bisnis adalah mencapai keuntungan tanpa harus melihat cara apa yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga dalam arti lain, dalam dunia bisnis semua cara diperbolehkan asal dapat membantu tercapainya tujuan sebuah perusahaan. Kemudian moral dan etika sendiri yaitu, banyak yang mengatakan moral atau etika
itu bukan digunakan untuk di dunia bisnis, melainkan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan orang lain. Akan tetapi dalam pandangan Islam bukan seperti itu. Dalam pandangan Islam, dalam dunia bisnis diperlukan adanya etika atau moral agar dalam transaksi yang dilakukan dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan untuk kedua belah pihak, baik dari sisi konsumen maupun pelaku bisnis, di mana saat sebuah transaksi dilandasi atau menggunakan etika dan moral di dalamnya dari kedua belah pihak, baik dari pelaku bisnis maupun konsumen, dapat mendapatkan kepuasan dan keamanan serta kenyamanan saat melakukan bisnis tersebut, sehingga dapat mendapatkan keberkahan dalam transaksi yang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu keuntungan etika dan bisnis. Yang pertama dari sisi pelaku bisnis, yang pertama mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Sebuah bisnis yang dilandasi oleh etika dan moral akan menciptakan sebuah suasana kerja yang baik, di mana mereka akan menghasilkan produk atau layanan kepada konsumen dengan baik, sehingga konsumen yang mendapatkan layanan yang baik akan memberikan rasa kepercayaan kepada pelaku bisnis tersebut. Yang kedua, suasana dalam lingkungan kerja menjadi harmonis. Di saat sebuah perusahaan atau sebuah bisnis menerapkan etika dan moral, maka dengan secara otomatis suasana di dalam perusahaan tersebut akan menjadi lebih baik, entah itu hubungan antar sesama pegawai maupun antara pegawai dan petinggi di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, menambah semangat kerja para pegawai. Dengan suasana yang baik dan harmonis di dalam sebuah perusahaan atau sebuah bisnis, maka secara otomatis semangat kerja dari pegawai-pegawai dalam perusahaan tersebut akan meningkat. Kemudian yang keempat, meningkatkan presentasi tercapainya target atau tujuan. Dengan adanya suasana yang baik, kemudian dengan adanya semangat kerja yang tinggi, maka secara pasti tujuan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan akan dapat tercapai dengan lebih mudah. Kemudian keuntungan dari sisi konsumen. Yang pertama, mendapatkan pelayanan yang baik. Karena sebuah perusahaan menerapkan etika dan moral dan memberikan pelayanan yang baik, maka secara langsung atau otomatis konsumen akan merasa puas dengan mendapatkan pelayanan yang baik tersebut. Kemudian mengurangi resiko dan bisnis. Mengurangi resiko dan dalam bisnis ini yaitu saat sebuah perusahaan menerapkan etika dan moral dalam melakukan transaksi, serta konsumen yang mengerti dan paham akan hal tersebut, maka transaksi yang terjadi akan lebih aman, mengurangi resiko terjadinya kegagalan dan kecurangan di dalam transaksi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mendapatkan kepuasan. Jika kedua belah pihak, baik itu konsumen, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi pelaku bisnis, jika keduanya menerapkan etika dan moral dalam transaksi tersebut, maka keduanya akan sama-sama merasakan kepuasan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip ini menanamkan sikap bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dijanjikan atau yang dikatakan. Yang kedua, prinsip saling menguntungkan. Dalam berbisnis, perlu ditanamkan prinsip win-win solution, atau dengan kata lain, setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus bisa membuat pelaku bisnis merasa diuntungkan. Yang ketiga, prinsip otonomi. Ialah suatu sikap dan kemampuan pelaku bisnis dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Dalam hal ini, pelaku bisnis harus bisa mengambil keputusan dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip ini menanamkan sikap untuk berlaku adil kepada seluruh pelaku bisnis tanpa membeda-bedakannya. Yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip ini menekankan untuk tidak merugikan pelaku bisnis dalam segala tindakan bisnis yang diambilnya.
Prinsip ini juga didasari kesadaran bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati, serta dijadikan sebagai tuntutan dalam diri pelaku bisnis agar dalam menjalankan bisnisnya tetap menjaga nama baiknya sendiri ataupun nama baik perusahaannya tersebut. Etos bisnis merupakan segala bentuk kebiasaan serta budaya moral yang diikuti oleh suatu perusahaan dari satu generasi ke generasi lainnya, di mana etos kerja ini sangatlah penting untuk perusahaan dalam setiap melakukan kegiatan bisnis. Etos kerja ini juga bisa diartikan sebagai suatu kebiasaan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, di mana masing-masing perusahaan memiliki nilai, norma, atau prinsip moral yang berbeda. Inti dari etos bisnis adalah pembudayaan atau pembiasaan terhadap nilai-nilai, norma, atau prinsip moral yang dianggap sebagai kekuatan dari suatu perusahaan yang membedakannya dari perusahaan lainnya. Dinda Kartika akan melanjutkan presentasi relevansi moral dalam bisnis. Sebuah bisnis harus dijalankan dengan etis berdasarkan prinsip etika tertentu. Etika siapa? Ya, etika masyarakat. Jadi sebuah bisnis harus menyesuaikan etika bisnis mereka dalam menjalankan bisnisnya di suatu daerah dengan pola etika masyarakat di daerah tersebut. Jadi sebuah bisnis itu harus dijalankan sesuai dengan pola masyarakat di tempat bisnis tersebut dijalankan. Lalu apakah boleh sebuah perusahaan membuat normanya sendiri? Kita harus melihat dulu 3 pandangan yang umum dianut menurut D. George. Yang pertama yaitu norma etis berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Yang kedua yaitu norma sendirilah yang paling benar dan tepat. Nomor 3 yaitu immoralis naif. Yang dimaksud dari pandangan pertama tadi, norma etis berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, itu maksudnya adalah dimanapun suatu perusahaan beroperasi, meskipun asalnya bukan dari negara itu, perusahaan tersebut harus mengikuti norma dan aturan moral yang berlaku di tempat atau negara tersebut. Pandangan yang kedua tadi adalah norma sendirilah yang paling benar dan tepat. Dalam pandangan ini, suatu perusahaan tetap mengikuti norma dan aturan moral yang berlaku di negara asalnya. Jadi tidak mengikuti sebuah norma yang ada di perusahaan itu berdiri. Kayak misalnya perusahaan A, dia didirikan di Brazil, tapi dia beroperasi juga di Indonesia. Tapi dia tetap menggunakan aturan dan norma yang ada di Brazil saat menjalankan bisnisnya di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah immoralis naif, di mana tidak ada norma dan aturan moral yang perlu diikuti oleh suatu perusahaan. Jadi perusahaan tersebut bisa jadi memiliki norma dan aturannya sendiri. Lalu pendekatan stakeholders. Stakeholders sendiri adalah semua pihak yang berkepentingan terkait dengan suatu bisnis atau perusahaan. Stakeholders terbagi menjadi 2, yaitu stakeholders primer dan sekunder. Stakeholders primer terdiri dari pemilik modal atau saham, pemasok, penyalur, konsumen, karyawan, dan kreditor. Sedangkan stakeholder sekunder terdiri dari pemerintah setempat, pemerintah asing, media massa, masyarakat, dan kelompok sosial. Lanjut, menurut Anthony Caraf, pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Jadi pendekatan stakeholder ini bertujuan untuk memetakan hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya, untuk memperlihatkan siapa saja yang memiliki kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan bisnis pada umumnya. Tapi pada akhirnya pendekatan ini memiliki tujuan imperatif atau tujuan umum, yaitu bisnis harus dilaksanakan sedemikian rupa agar hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan bisnis bisa terjamin. Contohnya, pendekatan stakeholder ini sendiri
dilakukan agar hak-hak dan kewajiban sebuah perusahaan atau bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Kayak misalnya, kalau misal pendekatan stakeholder ini tidak dilakukan, maka pemegang saham di suatu perusahaan itu bisa jadi tidak mempercayai perusahaan tersebut. Begitu. Jadi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dalam bisnis itu harus diperhatikan dan dijamin oleh perusahaan tersebut. Jangan sampai mereka itu hilang kepercayaan kepada perusahaan. Yang kedua, karena pihak-pihak ini ingin memperoleh keuntungan di dalam bisnis dan tidak menginginkan kerugian, seperti penanam saham. Mereka pasti menginginkan keuntungan, bukan kerugian. Maka dari itu, bisnis harus dijalankan dengan baik, jujur, bertanggung jawab, dan etis. Dengan memperlakukan pendekatan stakeholder juga membawa dampak yang baik untuk perusahaan, yaitu hubungan perusahaan dengan stakeholder dapat bertahan lama dan bisa berhasil. Karena kalau misal pemegang saham itu percaya dengan perusahaan tersebut, itu dia akan terus mau menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut, dan pastinya perusahaan bisa berhasil juga kan mendapatkan modal gitu. Tapi bila sebaliknya pihak-pihak terkait ini diperlakukan dengan tidak baik, maka akan membawa dampak buruk untuk perusahaan. Perusahaan dirugikan, stakeholder tidak mau menjalin hubungan lagi dengan perusahaan. Sekian dan terima kasih.